Kesalnya Aron. Momi, kakak Tantik, teriak Arin dan Aron berlari menghampiri Putri dan Sena yang tampak sedang berbincang-bincang. Wangi, ujar Putri mencium harum rambut twins A yang ternyata mereka sudah mandi. Tentu Mi, kan kami dah mandi jadi dah cantik seperti Siti Badliah, balas Arin tersenyum manis menyibakkan rambutnya ke belakang bak model. Cak masih tanti Dedi Asa daripada Alin, cibir Aron menatap Arin. Bialin, dah cantik di mata Alon tapi cantik di mata Blayan and Blian. Paling mata Blayan kerasukan jin, jadinya Alin bisa cantik di matanya, balas Aron sinis membuat Arin geram, sedangkan Putri dan Sena tertawa pelan mendengar perdebatan kedua kakak adik itu. Oh Aron, mana ada mata orang kerasukan jin, tubuhnya kerasukan jin itu baru benar. Plak, haduh, pekik Aron mengelus kepalanya karena dipukul oleh Arin. Dan sekarang Alin yang kerasukan jin si Kunti. Hihihihihi, ujar Arin memperagakan suara kuntilanak seperti di film-film, membuat Aron langsung berlari memeluk Putri yang sedang terkekang geli karena sikapnya dan Arin. Momi, Alena kerasukan si Kunti, ucap Aron ketakutan bersembunyi di ketiak Putri. Hihihi, Alon, ujar Arin dengan nada suara mirip si Kunti. Hua, Momi, oek, oek, oek. Tangis baby Maher kian melengking karena mendengar Aron menangis membuat si bayi tampan itu nampak takut. Arin, tegas Putri namun penuh kelembutan membuat Arin yang tadinya begitu senang menggoda Aron tersentak dan langsung menunduk kepalanya karena merasa bersalah. Sudah sayang, jangan nangis lagi, nanti dedek Mahernya juga ikut nangis. Apa Aron gak malu dilihatin sama kakak cantik ini, Tanya Putri yang membuat Aron langsung berhenti menangis. Hup, Alon gak nangis Mi, tadi mata Alon cuma masuk angin aja. Elak Aron menghirup ingusnya, setelah itu ia langsung tersenyum cool ke arah Sena. Aduh, kamu ini gemasin banget sih dek, ucap Sena gemas mencubit pipi Aron. Alon gemasin seperti cewek kak, ejek Arin usil membuat Aron gemas pun langsung menjambak rambut Arin. Alon lepasin, teriak Arin meringis kesakitan karena rambut kepangnya dijadikan setir motor oleh Aron. Rasakan ini Alin, dari dulu sampai sekarang Alon selalu diam kalau Alin eje-eje. Alon, but right now Alon gak mau diam lagi. Alin selalu pukul Alon, but Alon selalu ngalah karena Alin adina Alon. Bentak Aron mengeluarkan segala unek-uneknya, bahkan Putri terkejut melihat Aron yang semarah ini karena notabene Aron selalu mengalah dengan Arin. Sedangkan sekecil Arin yang tidak pernah mau kalah, mungkin itulah sifat yang diturunkan oleh Arka untuknya. Ia geram langsung menendang burung Aron. Buk, au, Momi, lirik Aron dengan wajah memerah menjepitkan pahanya. Rasakan itu, ketus Arin mengelus kepalanya yang terasa sakit. Arin, Aron, kalian berdua mau Momi hukum Kenapa berantem seperti orang asing aja? Kalian ini saudara kembar jadi gak boleh berantem seperti itu. Arin juga gak boleh kasar seperti itu sayang. Arin kan cewek, jadi harus lembut sedikit. Dan Aron juga gak boleh asal jambar rambut Arin begitu saja. Kalau Aron marah dengan sikap Arin kan bisa diomongin secara baik-baik sayang. Jangan langsung pakai kekerasan. Bisa pusing Momi jadinya akibat tingkah kalian. Tegas Putri penuh kelembutan. Kenapa Arin persis seperti fotokopimu Hani? Batinnya pusing. Putri memijit kepalanya karena gemas melihat sikap kedua anaknya yang tidak menuruni sikapnya satupun. Semua sifat mereka mengikuti jejak Arka. Forgive me Ash Momi, lirik keduanya merasa bersalah menundukkan kepalanya. Pelukan dulu baru Momi maafin. Terus Arin cium punggung tangan Aron minta maaf karena sudah bersikap tidak sopan pada Aron yang lebih tua dari Arin. Aron pun langsung memeluk erat tubuh Arin, tak lupa ia menciumi pipi dan kening Arin penuh kasih sayang. Begitu juga dengan Arin yang mencium tangan Aron. Maafin Alin karena sudah nakal, lirik Arin. Maafin abang Alin juga karena udah jahat, balas Aron tersenyum manis. Mereka berdua pun kembali berpelukan, sedangkan Sena yang melihatnya pun terharu, karena ia tak memiliki siapapun di dunia ini. Kamu kenapa lagi dek? Tanya Putri lembut penuh kasih. Saya cuma terharu aja kak, saya juga pengen punya kakak tapi ya mau gimana lagi karena sudah takdirnya saya jadi anak tunggal, jelas Sena tersenyum polos. Putri menatap intens wajah Sena, ia baru menyadari bahwa wajah Sena sangat mirip dengan seseorang yang tak lain adalah Om Yogi. Apakah ada yang salah dengan wajah saya kak? Tanya Sena gugup. Kamu mirip dengan seseorang yang kakak kenal? Balas Putri jadi jujur. Benar kan Mi, kakak Tantik mirip seorang yaitu Om Togi-Togi. Timpal Arin yang membenarkan ucapan Putri. Iya benar sayang,
Wajah kakak ini seperti fotokopi dengan Om Yogi kalian, balas Putri mengangguk kepalanya cepat. Mungkin kebetulan aja kak, ujar Sena polos. Bisa jadi sih, balas Putri mengangguk kepalanya pelan. Oh iya sayang, Arin dan Aron kakak ini mau bicara dengan kalian, ucap Putri yang baru mengingat tujuan awal Sena. Boleh Mi, emang kakak Tanti mau ngomong apa? Tanya Aron polos naik ke atas sofa untuk duduk di samping Sena. Begitu juga dengan Arin yang duduk di samping Putri. Sena pun menjelaskan semuanya dengan hati-hati dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak. Arin dan Aron yang mendengarnya pun mendengar dengan baik. Mereka berdua adalah anak yang jenius dengan pikiran dewasa, jadi sangat mudah bagi mereka mengetahui maksud Sena. Jadi gitu dek, kalian mau nggak tolongin kakak? Tanya Sena menatap keduanya penuh harap. Tentu kak, serahkan semuanya pada kami berdua, karena kami bakal ngomong yang sekujul-kujulnya, jawab Arin penuh semangat. Sejujul-jujulnya Alin, ralat Aron. Terima kasih dek, kalian sangat baik pada kakak, ujar Sena tersenyum tulus. Sama-sama kak, kakak tenang aja, nanti si nenek sihir itu pasti akan masuk ke dalam penjara, geram Aron mengepalkan tangannya. Kamu sudah punya pengacara dek? Tanya Putri lembut. Sudah kak, pacar saya yang menyewakannya, jelas Sena jujur. Ya sudah, sekarang waktunya makan siang. Ayo dek Sena, kita makan dan Arin cepat ketuk kamar Grandma, bilang kalau waktunya makan siang. Begitu juga dengan Aron, panggil Grandpa di danau ikan. Tita Putri. Siap Mi, sayang aku pulang, teriak Arka yang baru datang. Mama Lisa Bilkis datang. Mama, anakmu yang tampan ini datang, bawa istri, teriak Leo. Tiang Telkom 2. Wow, siapa gadis cantik ini? Au, sakit sayang, ujar Leo meringis kesakitan dikala Ara mencubit pinggangnya. Mau Ara patahkan lagi tiang Telkomnya ha? Ketus Ara gemas karena kebiasaan Leo yang mulutnya tak bisa dijaga. Meski Ara tahu bahwa Leo tak pernah bersungguh-sungguh mengatakannya, namun setiap istri pasti akan cemburu bila mendengar suaminya memuji wanita lain apalagi di depannya. Sedangkan Arka, Kamal, Bilkis dan Putri mengernyitkan dahinya karena tidak mengerti apa maksud dari tiang Telkom, apalagi Sena yang hanya bisa memiringkan kepalanya polos karena tak tahu. Tiang Telkom, apakah membuka bisnis bagian itu sekarang Le? Tanya Kamal polos membuat Leo tertawa pelan. Setiap lelaki pasti punya bisnis di bagian tiang Telkom, ujar Leo tertawa pelan membuat Ara pun ikut menahan tawanya, karena semua orang menatap bingung dengan jawaban ambigu yang diberikan Leo. Tapi kami tidak punya bisnis di bagian itu Le, balas Kamal bingung. Hahaha, sudahlah, kalian juga tidak ada yang mengerti karena tiang kalian sepertinya bukan merek Telkom, jadi pasti jaringan lemot. Tidak seperti jaringan kita ya sayang, tiap malam jaringannya bakal 5G, ujar Leo menciumi pipi Ara gemas. Yuk, balas Ara malu-malu. Hahaha, Bilkis tahu apa itu tiang Telkom? Pekik Bilkis bertepuk tangan karena otaknya yang jenius langsung bisa merangkap perkataan Leo. Apa? Tanya mereka serempak. Burung-burung apa yang tidak punya bulu dan sayap kalau dia lagi lapar, maka badannya akan tegak, tapi kalau dia kekenyangan badannya bakal loyo, seperti burung yang keracunan jengkol. Dan apa nama burung tersebut? Bukan menjawab, melainkan Bilkis malah bertanya. Mereka semua kompak menjawab dengan polos jenis burung yang mereka ketahui. Si Joni, si Rambo, si Phoenix. Mereka semua menjawab dengan serempak membuat Bilkis tertawa lepas. Nah, tiang Telkom juga 11-12 sama burung-burung itu. Jelas Bilkis mengusap sudut matanya yang berair akibat tertawa. Oh, sontak mendengar jawaban dari Bilkis membuat mereka semua langsung beroh ria. Sedangkan Leo yang penasaran bagaimana Bilkis bisa tahu persamaan antara tiang Telkom dan para burung pun bertanya. Hei Ratu Sultan, kenapa kamu bisa tahu kalau tiang Telkom sama kayak burung tak berbulu? Tanya Leo penasaran membuat mereka semua langsung menatap serius ke arah Bilkis. Jawabannya sangat mudah. Tentu saja Bilkis tahu karena pikiran Om Leo hampir sama seperti pikiran Bilkis yang tiap malam sibuk minta. Kemal langsung membekap mulut Bilkis karena kalau tidak ia bekap pasti Bilkis tidak akan bisa diam dan omongannya tidak akan disensornya. Ia menjelma seperti Leo bila bersangkutan dengan jatah, sedangkan Kemal menjelma seperti Putri yang hanya bisa menuruti beberapa ronde yang diminta Bilkis. Istriku ini benar-benar harus kubawa ke tukang servis biar mulutnya dapat disensor kalau ngomong. Karena kalau tidak mau taruh di mana mukaku kalau tahu tiap malam harus KO akibat ulah istriku yang minum obat cak badak Arab Saudi, batin Kemal menggerutu. Semenjak malam itu Bilkis langsung memesan obat cak badak dari Arab Saudi. Ia sangat senang karena ada obat yang dosisnya lebih rendah dan juga tidak akan ada efek samping walaupun dikonsumsi tiap malam.
Sungguh Kemal merasa antara beruntung dan sial mempunyai istri yang sangat agresif, namun Kemal tetap bersyukur akan hal itu. Jadi dia tidak harus frustasi dalam merangkai kata-kata untuk meminta jatah, karena setiap malam Bilqis melayaninya sebaik mungkin. Istrimu benar-benar harus dibawa ke tukang AC Mal agar otaknya bisa didinginkan. Sindir Leo merangkul pinggang Ara. Ci, apa kau tidak sadar kalau otakmu juga dari dulu tidak beres? Karena yang ada di dalamnya cuma selang. Cibir Arka namun mulutnya langsung dibekap oleh Putri. Hani, kalau ngomong itu difilter sesekali. Jangan langsung update aja itu mulut. Malu tahu didengar anak tamu kita. Bisik Putri membuat Arka tertawa cengengesan. Hehehe, maaf sayang, ujar Arka yang paham akan posisinya kalau Putri sedang kesal atau jatahnya berkurang tiap malam. Kenalin, ini namanya Sena, dia adalah temanku dan umurnya sebaya sama Bilqis. Bedanya dia masih sekolah sedangkan Bilqis sudah lulus, ujar Putri mengenalkan Sena sebagai temannya membuat hati Sena berdetak kencang. Karena baru kali ini ada orang yang mau berteman dengannya dan itu adalah putri yang berasal dari kaum elit. Sungguh Sena sangat bahagia. Semua mata langsung menatap ke arah Sena dan benar saja mereka langsung menatap wajah Sena dengan intens, apalagi Bilqis yang langsung menghampiri Sena. Ia menangkupi pipi Sena dari mata, hidung, dan bibir, sungguh sangat mirip dengan Om Yogi. Cuma bedanya Sena mempunyai pipi yang bulat dengan tubuh pendek dan berisi. Apa kamu adik omku? Tanya Bilqis penasaran membuat Sena memiringkan kepalanya. Aku tidak punya kakak karena aku anak tunggal, ujar Sena jujur. Tidak mungkin, dia pasti punya hubungan dengan Om Yogi, karena wajahnya benar-benar seperti fotokopian Om Yogi, sama seperti wajah Bilqis dengan mama yang dibilang kopian. Batin Bilqis tak percaya. Oh maaf kalau begitu karena sudah lancang memegangi pipimu, balas Bilqis tak enak hati. Tidak apa-apa, ujar Sena tersenyum kaku. Mama Bilqis, Tante Tantik, teriak Twins A yang baru datang setelah memanggil Lisa dan Jimmy untuk makan siang. Anak-anak mama, teriak Bilqis girang. Kesayangan Tante, pokik Ara ikut girang apalagi melihat baju yang digunakan oleh Twins A adalah baju tidur couple. Itulah kebiasaan keduanya kalau mereka sedang di rumah pasti memakai baju tidur. Tidak peduli mau malam atau siang. Aaron langsung memeluk Ara, begitu juga dengan Ari yang memeluk Bilqis. Ayo kita makan siang semuanya sebelum makanan dingin, ajak Putri tersenyum ramah. Mereka semua pun berjalan menuju meja makan. Sungguh Sena merasa insecure dengan Putri dan yang lainnya. Bila selama ini ia tak merasa insecure karena melihat orang kaya yang banyak minum akhlak, namun semua orang kaya di depannya ini sangatlah berbeda. Mereka semua tampak ramah dan lembut kepadanya. Ia begitu suka melihat Bilqis yang seumurannya, apalagi baju yang Bilqis pakai tampak sangat sederhana dan terkesan murah, namun terlihat indah karena Bilqis mempunyai wajah yang cantik. Makan yang banyak ya nak, ujar Lisa tersenyum ramah, menambah lauk ke dalam piring Sena. Lisa sudah tahu siapa Sena karena tadi di kamar Arin sudah menjelaskan semuanya, begitu juga dengan Jimmy. Terima kasih Nyo, panggil mama aja, karena kamu sekarang temannya menantu saya jadi sudah menjadi hukum. Kalau teman anak atau menantu saya harus memanggil saya mama, potong Lisa dengan tegas dan anggur. Dada Sena merasa sesak, air matanya siap meluncur jatuh namun sekuat mungkin ia tahan, napasnya terasa tercekat. Mama, Sena rindu ibunya. Dia rindu makan nasi disuapi oleh ibunya, dia rindu setiap belayan tangan lembut ibunya. Sena rindu senyuman ibunya. Baik mah, lirik Sena memakan nasi dengan wajah yang menunduk agar tak ada yang melihat air matanya sudah jatuh. Namun Sena salah, karena semua yang berada di situ tahu kalau Sena sedang menangis. Apa dia sedang putus dari pacarnya? Bisik Leo polos pada Arka. Pelak, dasar manusia tak berhati. Dia itu menangis karena kepedasan, karena memakan ikan sambal lado. Ketus Arka memukul pelan lengan Leo. Plak-plak, dia menangis karena terharu, sama ucapan Mama Lisa dodol. Geram Kemal memukul kepala keduanya.